Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih Pak Rudin atas waktu yang diberikan untuk menyediakan waktu untuk saya mewawancarai Bapak. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya ucapkan terkait pengambilan keputusan di sekolah. Nah, dan sebagai kepala sekolah saya yakin banyak keputusan-keputusan yang Bapak ambil untuk menghadapi situasi yang ada di sekolah SMP 4. Dan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan elemen IPK atau bukan moral? Terima kasih Pak Yusuf memberikan sesuai dengan pertanyaan Pak Mustadi. Biasanya saya mengamati keadaan dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Setelah itu saya juga menunggu aduan atau keluhan dari warga sekolah yang terkait permasalahan yang muncul di sekolah atau di luar sekolah. Dari identifikasinya Pak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Untuk kasus seperti itu biasanya saya memanggil beberapa pihak terkait untuk mendiskusikan masalah yang sedang terjadi, kemudian menarik sebuah keputusan dari diskusi tersebut. Akan tetapi jika permasalahan belum dapat diselesaikan atau keputusan belum dapat dibuat dalam diskusi kecil tersebut, saya akan mengumpulkan seluruh dewan guru untuk memberikan pertimbangan atau pandangan-pandangan agar keputusan diambil nanti dapat dijalankan bersama-sama. Oke Pak, terima kasih. Kemudian ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya melihat dari peraturan-peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kembali rasa kemanusiaan. Berarti ada rasa kemanusiaan juga ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut lima kita? Keputusan yang biasa kami buat merupakan kesepakatan bersama sehingga dapat mengurangi problematika akibat keputusan yang kita buat sama-sama. Oke, berarti ada kesepakatan bersama seluruh anggota sekolah ada ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang terkait dengan kita? Hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan adalah menyamakan persepsi terhadap keputusan yang dibuat. Biasanya masing-masing guru memiliki penafsiran yang berbeda-beda terkait keputusan tersebut. Oke Pak. Nah, ini pertanyaan terkait masih dari Madikala. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan? Saya untuk kasus dilema etika, saya tidak bisa mengambil keputusan langsung di tempat. Akan tetapi tidak juga terjadwal. Saya akan memikirkan terlebih dahulu opsi-opsi untuk menyelesaikannya. Kemudian mendiskusikannya dan mengambil keputusan bersama-sama dengan dilakukan. Saya ada tahapannya ya, ada keputusan yang menghadap ya. Oke. Nah, berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk membuat keputusan yang terkait dengan etika? Faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan di sekolah adalah seluruh dewan guru bisa bekerja sama dengan baik dalam memberikan pertimbangan akan keputusan yang dibuat. Terakhir Pak dari saya pertanyaannya yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan Keputusan dalam dilema etika
harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik tanpa merugikan salah satu belah pihak. Itu yang sering dipertimbangkan. Harus saling menguntungkan, Iya. jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Iya. Oke Pak, demikian untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan etika. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk wawancara Bapak terkait pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasinya yaitu dengan mencari kabar atau desas-desus yang tersebar, kemudian mengamati terlebih dahulu setiap masalah yang terjadi, baru kemudian mencari tahu kebenarannya. Oke, gitu ya Pak ya. Ya, Kemudian selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? ya, sebelum mengambil keputusan, tentunya pertama melakukan identifikasi terhadap masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja harus mengedepankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Oke, Pak. Oke, yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah pertama lakukan adalah dengan bertanya atau berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Jika terjadi kasus yang mengandung kepentingan yang sama-sama benar, lalu mendiskusikannya terlebih dahulu dengan orang-orang yang dianggap cakep di bidangnya. Jika kasusnya dirasa merupakan kasus yang besar, maka akan berkonsultasi dengan komite berlanjut ke pengawas sekolah. Nah, setelah berkomunikasi dengan berbagai pihak, barulah kita bisa mengambil keputusan mana yang terbaik untuk diputuskan. Oke, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah melakukan komunikasi atau berdialog dari hati ke hati dengan prinsip kekeluargaan, sehingga dapat memunculkan solusi atau sebuah keputusan yang dapat diterima orang semua pihak secara bijak. Oke, nah ini pertanyaan saya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah? Hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin tanpa menyakiti perasaan pihak manapun. Dan tentunya kita juga membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah. Oke. Nah, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal Pak tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang bisa Bapak jalankan? Sebagai kepala sekolah, ketika dihadapkan pada suatu masalah, saya lebih suka menyelesaikannya secara langsung dan tidak menunda-nunda agar tidak berkepanjangan dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Prosedurnya adalah dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu dewan guru, dan memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta komite sekolah dan pengawas sekolah. Juga dilibatkan jika dirasa kasus tersebut cukup besar.
Oke Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 Etika? Setiap permasalahan yang ada selalu dibawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar cepat mendapat solusi yang terbaik. Selain itu, saya juga berkonsultasi dengan komite atau pengawas sekolah untuk meminta saran dan masukan yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Oke, terakhir Pak pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan D5 Etika? Sebagai kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah untuk mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja dalam tim itu akan lebih ringan dilakukan setiap permasalahan jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. Dan kunci utamanya adalah membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak yang terkait demi lahirnya sebuah keputusan yang baik bagi semua pihak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya karena telah menyempatkan diri untuk bisa diwawancara. Saya tutup wawancara ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.